Kemudian yang ketiga adalah al-amru fi'il amr. Mu'allif rahimahullah mengatakan huwa ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallum. Dia adalah fi'il yang menunjukkan atas suatu peristiwa yutlabu husuluhu, yang peristiwa atau kejadian tersebut yutlabu dituntut hasilnya, dituntut kerjanya, dituntut kejadiannya ba'da zamanit takallum, setelah zaman berbicara. Yani dia menjelaskan suatu peristiwa, tetapi peristiwa itu terjadi setelah kita tuntut dia untuk melakukannya. Ya, kalau kita bilang keluarlah, maka peristiwa keluar itu terjadi setelah kita menuntut dia untuk keluar. Itu maksudnya. Nahu, contohnya uktub, tulislah. Berarti peristiwa menulis itu terjadi setelah kita tuntut dia menulis. Iftah, bukalah. Berarti membuka itu terjadi setelah kita tuntut dia membuka. Ijlis, duduklah. Istighfir, mohon ampunlah. Ini istighfar. Alamatuhu, tanda fi'il amr. Alamatuhu majmu'u syai'aini. Ini terkumpulnya dua perkara. Ini alamatnya, tandanya. Terkumpul berarti bukan salah satu, berarti dua-duanya harus ada. Kalau tidak ada atau salah satunya hilang, maka dia bukan fi'il amr. Yang pertama, dalalatuhu ala tolabi. Fi'il tersebut menunjukkan tolab, permintaan, tuntutan. Keluarlah, itu tuntutan. Bangunlah, duduklah, larilah, itu tuntutan. Harus berupa tuntutan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah qabuluhu ya al-mukhatabah. Fi'il tersebut bisa menerima ya mukhatabah. Apa itu ya mukhatabah? Yaitu huruf ya yang fungsinya adalah untuk menunjukkan perempuan, orang yang diajak bicara. Seperti uktub, tulislah. Siapa yang kita perintahkan untuk menulis? Satu orang laki-laki. Kalau kita ingin menyuruh satu orang perempuan, bagaimana? Harus ditambahi ya mukhatabah, huruf ya mukhatabah. Di mana ini terletak? Setelah fi'il amr ini. Kalau dia uktub, maka menjadi uktubi. Nahu, contohnya kita baca. Uktub, hadza fi'lu amrin. Uktub ini adalah fi'il amr, kata mu'allif. Li'annahu yadullu ala talabi. Berarti uktub ini adalah fi'il amr. Kenapa? Yang pertama, dia menunjukkan tuntutan. Tulislah, tuntutan. Wa yaqbalu ya al-mukhatabah. Kemudian syarat yang kedua, dia bisa menerima ya mukhatabah. Apa contohnya? Fayasihhu an taqula uktubi. Bisa engkau mengatakan uktubi, tulislah olehmu wahai wanita. Itu boleh. Apakah ada kata yang menunjukkan tuntutan tetapi tidak menerima ya mukhatabah? Ya ada. Ya ada. Nah, ada. Wa nahwu qaulihi ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, fakuli. Makanlah engkau wahai Maryam. Maryam perempuan. Enggak boleh kita bilang fakul, makanlah engkau, enggak boleh. Harus ditambahi ya mukhatabah. Karena ya itu berfungsi untuk menjelaskan bahwasannya yang diajak bicara itu seorang wanita. Washrobi, minumlah engkau wahai wanita. Kalau laki-laki, washrob. Waqarri aina. Ini demikian juga. Fal kalimatu, maka kata-kata tersebut dalam ayat, yaitu kuli, washrobi, waqarri. Nah, itu adalah af'alu amrin, adalah fi'il amr semuanya. Kenapa? Li'annaha dallat ala talabi. Pertama, karena ia menunjukkan tuntutan. Makanlah, minumlah. Nah, wa qabilat ya al-mukhatabah, dan dia bisa menerima ya mukhatabah. Ada ya mukhatabahnya. Nah. Kemudian mu'allif rahimahullah menjelaskan. Fa in wa in qabilat ya al-mukhatabah. Kalau ia bisa menerima ya mukhatabah, walam tadulla
alat talabi, tetapi tidak menunjukkan permohonan. Contohnya takumina. Nah, ini ya ini namanya mukhatabah. Artinya adalah, ini arti kalimat ini, kamu satu orang perempuan sedang berdiri. Kamu satu orang perempuan sedang berdiri. Maka ini dia menerima ya mukhatabah. Tetapi dia tidak bermakna tuntutan, tetapi makna khabar. Kamu satu orang perempuan sedang berdiri. Bukan berdirilah, bukan begitu. Falaisat bi fi'lin amrin, maka yang seperti ini dia bukan fi'il amrin. Falaisat bi fi'li amrin, maka dia bukan fi'il amr. Wa innama hiya fi'lu mudhari'in. Namun dia disebut fi'il mudhari'. Ini disebut fi'il mudhari'.